Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih bersama saya Bu Nadia Rusmalitasari dalam mata kuliah statistik dengan topik ukuran nilai pusat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa topik ya. Topik yang pertama yaitu pengertian nilai pusat, kemudian jenis-jenis ukuran nilai pusat. Nah, untuk jenis-jenis ukuran nilai pusat di sini ada beberapa ya. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean, kemudian median, nilai tengah, dan juga modus, nilai yang paling sering muncul. Baik, kita mulai untuk pembahasan topik yang pertama. Nah, topik yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian nilai pusat. Nah, ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Nah, di sini untuk jenis-jenis dari ukuran nilai pusat itu dibagi menjadi 3 ya tadi. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean, kemudian yang kedua nilai tengah atau median, kemudian yang ketiga yaitu modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, dari 3 jenis ukuran nilai pusat ini masing-masing punya perhitungan data tunggal dan juga perhitungan data kelompok berdasarkan pembagian datanya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk data tunggal. Jadi, seperti yang teman-teman tahu di sini sudah saya kelompokkan di masing-masing ukuran nilai pusat ya. Yang pertama mean atau rata-rata, kemudian yang kedua yaitu median atau nilai tengah, dan yang ketiga yaitu nilai yang paling sering muncul yang biasanya disebut modus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu bagian pertama yaitu mean atau rata-rata. Nah, mean di sini mempunyai rumus. Rumusnya adalah X bar, jadi X di atasnya ada strip ya, garis di atasnya itu namanya X bar, sama dengan sigma X per N. Artinya di sini sigma X itu adalah X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah XN. XN di sini adalah X sejumlah N. N adalah banyaknya data. Kemudian dibagi N. Nah, di sini sudah bisa ya diketahui teman-teman untuk rumus dari mean atau rata-rata. Kemudian langsung saja, di sini ada contohnya ya. Di sini saya punya data tunggal. Ada 5, 6, 3, 4, 8, 8. Nah, di sini kalau kita hitung untuk jumlah datanya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya adalah 6. Kemudian kita langsung masukkan untuk rumusnya yang di atas ini tadi, saya masukkan ke sini ya. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan X1-nya adalah 5, ini ya. X2-nya adalah 6, ini. X3-nya adalah 3, X4-nya adalah 4, X5-nya adalah 8, dan X6-nya adalah 8. Kemudian dibagi dengan N. N tadi adalah banyaknya data. Karena banyaknya data adalah 6, maka di sini ditulis 6. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah 36 per 6, sama dengan 6. Jadi, untuk mean dari nilai tersebut adalah 6. Sudah paham ya untuk mean atau rata-rata? Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu median atau nilai tengah. Nah, untuk median atau nilai tengah di sini, rumusnya adalah M. M itu adalah simbol dari median, sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Ya, saya ulangi, M sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Nah, di sini ada dua rumus ya. Yang saya sebutkan tadi adalah rumus untuk data yang berjumlah ganjil. Nah, contohnya, di sini saya punya data. Untuk M-nya jumlah datanya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Itu ya. Jadi di sini contohnya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk N-nya berjumlah 7. Ya, di sini sudah dapat diketahui. Kemudian kita langsung masuk ke rumus.
rumus ini saya masukkan ke sini ya, saya pindah ke sini. Oke, saya tulis lagi rumusnya. M sama dengan XN plus 1 per 2. Kemudian sama dengan X, saya tulis lagi. N-nya tadi berapa? 7 ya. Kita tulis 7 di sini. 7 ditambah 1 dibagi 2. Kita tulis lagi X-nya di sini. Kemudian di sini dijumlahkan ya. 8 per 2. Jadi di sini sama dengan X4. Artinya X4 di sini adalah data keempat. Jadi X di sini mewakili data ke. Kemudian nilainya di sini karena 4, maka dari itu X4 itu sama dengan data ke-4. Nah, kita lihat di sini data ke-4-nya berapa? Kita hitung ya, mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, karena data ke-4-nya di sini adalah 5, maka jawabannya adalah 5. Tuh ya. Kemudian langsung kita masuk ke rumus yang satunya, yaitu data untuk rumus data yang berjumlah genap. Jadi di sini saya punya contoh. Contohnya di sini datanya berjumlah berapa ini? Kita hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena datanya berjumlah genap atau 8, maka kita menggunakan rumus yang ini. Ya, rumus yang kedua yaitu M sama dengan setengah dikalikan Xn per 2 ditambah Xn plus 2 per 2. Sudah mulai agak rumit ya di sini. Baik, saya langsung masukkan ke contoh rumusnya, saya pindah ke sini. Jadi, M sama dengan setengah. Xn per 2 saya tulis lagi ditambah Xn plus 2 per 2 sama dengan setengah. Saya tulis lagi, kurung buka. X di sini saya tulis lagi, N-nya tadi berapa? N-nya tadi 8 kan ya, karena jumlah datanya ada 8, maka kita tulis di sini 8 dibagi 2 ditambah X N ini ya, N-nya 8, 8 ditambah 2 per 2. Kemudian sama dengan, saya tulis di bawahnya lagi, setengah, saya tulis lagi, kurung buka, X8 per 2 adalah 4, jadi di sini saya tulis X4 ditambah X8 plus 2 per 2, karena 8 plus 2 adalah 10 dibagi 2, hasilnya 5, maka di sini saya tulis X5. Kemudian sama dengan, di sini 8 plus 9 per 2, 8 itu dari mana? 8 itu adalah berasal dari X4, jadi di sini data ke-4. Ini artinya adalah data ke-4. Kita lihat di sini data ke-4-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Karena di sini data keempatnya adalah 8, maka saya tulis di sini adalah 8. Begitu juga dengan X5. Karena X5 di sini menunjukkan angka 9, maka di sini saya tulis 9. Kemudian dibagi 2 sama dengan 8 setengah. Itu ya. Sampai sini semoga teman-teman paham. Baik, saya lanjutkan untuk bagian yang ketiga, yaitu kita mencari modus atau nilai yang paling sering muncul. Kalau ini saya rasa gampang sekali ya untuk mencari. Nah, langsung saja di sini tidak perlu menggunakan rumus, langsung saja karena ini hanya data tunggal. Jadi kita mencari nilai yang paling sering muncul. Kemudian di sini saya punya nilai ya, ada 1, 4, 7, 8, 9, 9, 11. Nah, dari contoh yang pertama ini, nilai yang paling sering muncul adalah nilai 9. Maka di sini saya tulis mu sama dengan 9. Kemudian untuk yang kedua juga sama. Karena yang kedua di sini tidak ada nilai yang sering muncul. Jadi nilai yang muncul itu sama semua ya. Jadi di sini saya tulis untuk modusnya tidak ada. Kemudian yang ini, karena di sini yang paling banyak muncul ada beberapa nilai, yaitu nilai 4 munculnya 2 kali, kemudian nilai 11 munculnya 2 kali, maka di sini saya tulis untuk modusnya adalah 4 dan 11. Nah, begitu ya teman-teman semua, sekiranya semoga teman-teman paham untuk data tunggal ya. Untuk perhitungan data tunggal di sini, yaitu min, median, dan modus. Kemudian saya lanjutkan ke perhitungan data kelompok. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu penyajian data kelompok. Nah, untuk penyajian data kelompok sendiri dibagi menjadi 3, sama ya kayak yang data tunggal. Bedanya cuma data tunggal sama data kelompok. Nah, di sini untuk bagian yang pertama, saya akan menjelaskan penyajian data kelompok untuk mencari min atau rata-rata. Nah, rumusnya sudah
saya buat di sini ya. Ini rumus untuk penyajian data kelompok untuk min-nya. Hampir sama kayak yang sebelumnya ya untuk data tunggal. Tadi untuk data tunggal itu untuk X bar-nya sama dengan sigma X per N. Kalau di sini hampir sama, yaitu X bar-nya sama dengan sigma Fx per sigma F. Karena di sini kita membahas data tunggal, jadi di sini kita menggunakan Fx dan juga F. Nah, Fx di sini apa? Untuk F-nya sendiri itu adalah frekuensi, kemudian X-nya adalah titik tengah. Ya, jadi jumlah dari nilai F dikalikan X. Nah, nanti hasilnya berapa, baru dibagi dengan jumlah datanya atau sigma F-nya. Kemudian di sini saya punya contoh data, ya. Contoh datanya yaitu berat badan mulai dari interval 60 hingga 62. Di sini ada 5 kelas ya, masing-masing kelas dia punya frekuensi atau banyaknya mahasiswa, jumlah mahasiswa. Kemudian di sini N-nya adalah 100 atau sigma F ya, sigma F. Jadi banyaknya mahasiswa di sini disimbolkan dengan F yaitu frekuensi. Kemudian sigma F-nya adalah jumlah dari keseluruhan frekuensi di sini. Jadi di sini untuk sigma F-nya sama dengan 100. Kemudian saya masukkan ke rumus ini ya. Jadi di sini langsung saja sigma Fx per sigma F. Nah, karena di sini X-nya belum ada, maka kita harus mencari X terlebih dahulu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa X besar itu adalah titik tengah. Nah, di sini saya sudah buat kolom baru ya. Sudah buat tabel baru di sini. Saya tambahkan titik tengah di sini. Ya, sama Fx-nya biar kita lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi saya tambahkan kolom titik tengah dan juga kolom Fx di sini. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi di sini untuk nilai titik tengahnya untuk kelas pertama adalah 61. Masih ingat ya kemarin cari titik tengahnya bagaimana? Jadi 60 ditambah 62 dibagi 2 adalah 61 hingga kelas terakhir yaitu kelas kelima. Jadi setelah diperoleh titik tengahnya di masing-masing kelas, kemudian kita mencari Fx-nya. Fx adalah frekuensi dikalikan titik tengah. Nah, karena di sini untuk kelas pertama itu frekuensinya adalah 10 dan titik tengahnya adalah 61, maka Fx-nya adalah 610 ya. Jadi 10 dikalikan 61 sama dengan 610 hingga kelas terakhir sama. Jadi untuk kelas terakhir di sini frekuensinya adalah 18, kemudian titik tengahnya adalah 73. Sehingga diperoleh untuk Fx-nya adalah 1314 ya. Kemudian setelah diperoleh Fx pada masing-masing kelas ini ya, kita jumlah sehingga menghasilkan sigma Fx. Jadi 6.718 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian dibagi dengan sigma F. Tadi sigma F-nya adalah 100. Saya masukkan ke sini, maka hasilnya adalah 67,18. Jadi X bar-nya atau X rata-rata dari data kelompok ini adalah 67,18. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu penyajian data kelompok untuk mencari kelas median atau nilai tengah. Nah, di sini untuk rumus dari median data kelompok adalah M di sini mewakili median ya, simbolnya dari median, sama dengan B di sini adalah tepi bawah kelas median, sudah saya kasih keterangan di sini. Kemudian setengah N tadi adalah jumlah data, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian sigma FK0. Nah, di sini sigma FK0 di sini adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median. Jadi nanti kita cari dulu kelas mediannya. Setelah ketemu nanti kita jumlahkan frekuensi sebelum kelas median. Nah, itu adalah sigma FK. Kemudian dibagi Fmi. Nah, Fmi di sini adalah frekuensi di kelas median. Nah, kelas median yang sudah kita tentukan tadi, itu kan memiliki frekuensi. Nah, itu yang dinamakan Fmi atau frekuensi kelas median. Kemudian C di sini adalah panjang interval kelas. Begitu ya untuk rumusnya. Kemudian langsung masuk ke contoh. Di sini saya punya contoh satu tabel diameter pipa ya. Contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh seperti ini. Kemudian yang pertama kita harus lakukan untuk mencari median atau nilai tengah dari data kelompok ini adalah menentukan kelas mediannya di mana. Nah, ini sudah saya catat di sini ya. Yang pertama dilakukan adalah menentukan kelas median atau M. Nah, bagaimana cara menentukan kelas median? Dengan menggunakan sigma FK0. Nah, di sini penentuan kelas mediannya adalah dengan menggunakan rumus ini.
Oke, saya tandai. Jadi kelas median itu harus lebih dari sama dengan setengah N. Jadi sigma FK0 syaratnya harus lebih dari sama dengan setengah N. Karena N-nya di sini adalah 40, ini ya sudah saya tentukan, sudah saya jumlahkan. Setengah N setengah kali N, N-nya 40, berarti 20 ya di sini. Nah, jadi untuk sigma FK0-nya itu harus lebih atau sama dengan 20. Nah, coba untuk mengetahui sigma FK0-nya ini kita buat kolom baru di sini ya. Kolom baru di sini itu untuk frekuensi kumulatif. Jadi FK-nya di sini saya pindah ke sini untuk mencari FK. Nah, bagaimana cara menghitung FK? Nah, kita mulai dari awal. Ketika ini frekuensinya di kelas pertama 2, kita terus di sini 2. Kemudian untuk kelas selanjutnya yaitu 2 ditambah 5. Kita tulis 2 ditambah 5 sama dengan 7, kita tulis di sini ya. Kemudian 7 ditambah 13 sama dengan 20. Kemudian 20 ditambah 14 sama dengan 34. 34 ditambah 4 sama dengan 38, dan yang terakhir yaitu 38 ditambah 2 sama dengan 40. Nah, kita cari di sini. Karena di sini syaratnya adalah sigma FK0 lebih dari setengah N atau lebih dari atau sama dengan 20, maka kita pilih untuk kelas mediannya ada di kelas ketiga. Karena untuk FK-nya yang sudah kita jumlahkan berjumlah 20. Masih ingat ya, harus lebih dari sama dengan setengah N. Karena di sini hasilnya adalah 20, jadi harus lebih dari atau sama dengan 20. Nah, yang paling mendekati di sini adalah kelas ketiga. Jadi kelas mediannya adalah di kelas ketiga. Di sini sudah saya tandai ya untuk kelas mediannya. Kemudian setelah mengetahui kelas mediannya ada di kelas ketiga ini, maka langsung kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi rumus yang di atas ini saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini. Kemudian saya masukkan nilainya. Jadi M sama dengan B tadi adalah tepi bawah dari kelas median. Nah, karena kelas mediannya ada di kelas ketiga ini, maka tepi bawahnya adalah 71 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya adalah 70,5. Kemudian ditambah setengah N. N-nya tadi adalah 40 ini ya. Jadi setengah kali 40 sama dengan 20. Kemudian dikurangi sigma FK0. Nah, sigma FK0 di sini sudah kita ketahui bahwa jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas-kelas median. Nah, kelas mediannya ini ya. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median berarti kelas kedua dan kelas 1 dijumlah. Hasilnya adalah 7, 5 tambah 2 adalah 7. Maka di sini saya tulis 7. Nah, kemudian untuk dibagi F-M. Ini ya. Dibagi F-M. Berarti frekuensi pada kelas mediannya. Karena kelas mediannya ada di kelas ketiga, maka frekuensinya berjumlah 13. Saya tulis di sini 13. Kemudian dikali C. C tadi adalah panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas masih ingat ya cara menghitungnya. Mulai dari 65 kita hitung. 65, 66, 67 berarti ada 3 di sini. Kita tulis 3 di sini. Kemudian kita jumlahnya hasil akhir dari perhitungan median dari data kelompok ini adalah 73,5. Jadi sudah ketemu ya, hasilnya adalah 73,5. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu perhitungan data kelompok untuk mencari modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini sudah saya tulis untuk rumus dari modus yang disimbolkan dengan mo ini sama dengan L ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan C. Nah, L di sini adalah tepi bawah kelas modus. Jadi kita harus mencari dulu kelas modusnya ya untuk mengetahui nilai modusnya berapa. Nah, kemudian ditambah dengan D1. D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Untuk D2-nya di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan C di sini adalah panjang interval kelasnya. Begitu ya untuk rumusnya. Baik, saya lanjutkan ke contoh saja. Di sini saya punya contoh berat badan mahasiswa dan juga frekuensi yang memiliki rentang atau interval pada setiap kelas di sini.
Nah, sudah saya jumlahkan di sini jumlahnya 100. Kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelas modusnya. Nah, karena di sini frekuensi yang paling banyak muncul adalah kelas ketiga, yaitu dengan jumlah frekuensi 32, yang paling besar ya di sini, maka kelas modus jatuh pada kelas ketiga. Saya tulis di sini. Nah, kemudian langsung kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya yang di atas ini saya pindah ke sini. Jadi mo sama dengan L. L di sini tadi tepi bawah. Maka kita cek di sini tepi bawahnya adalah 66 dikurangi 0,5. Maka hasilnya adalah 65,5. Kemudian ditambah dengan D1. D1 tadi apa? D1 di sini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Cari frekuensi kelas modus. Untuk frekuensi kelas modus di sini adalah 32. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, maka frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Jadi 32 dikurangi 25. Nah, di sini sudah saya tulis. Kemudian untuk dibagi ya, tadi dibagi dengan D1 plus D2. Karena D1-nya sama, maka saya tulis ulang di sini ya. Ditambah dengan D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi, kita cari kelas sesudah kelas frekuensi sesudah kelas modus adalah 15, maka D2-nya adalah 32 dikurangi 15. Di sini sudah saya tulis, dikalikan dengan panjang intervalnya. Untuk panjang interval adalah 3 ya di sini. Teman-teman bisa menghitung sendiri ya untuk kelas interval. Nah, di sini karena hasilnya adalah 3, maka saya tulis 3 di sini. Kemudian setelah kita hitung semuanya, diperoleh hasil 66,375 untuk kelas modusnya. Gitu ya. Saya rasa untuk materi ukuran nilai pusat cukup itu saja dulu yang kita bahas ya, mulai dari data tunggal hingga data kelompok. Jadi ciri-ciri data tunggalnya sudah teman-teman ketahui seperti yang ada di sini. Ini adalah data tunggal ya, ciri-ciri data tunggalnya seperti ini. Ini juga. Kemudian untuk data kelompok itu biasanya sudah sudah dibuat dalam bentuk tabel. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita tentang ukuran nilai pusat. Semoga teman-teman paham dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.